Hai teman-teman agent, kembali kita bertemu dalam program training kebanggaan kita, yaitu 21 Minute Workout. Seperti yang kita tahu dan kita sampaikan kemarin bahwa sesi pertama dan sesi kedua, sesi ketiga di minggu pertama bulan November ini nantinya akan membuat kita dan menambah lagi strategi kita, membuat para customer dari teman-teman agent menjadi loyal dan pastinya akan mendapatkan repeat order bertubi-tubi oleh teman-teman agent. Nah, oleh karena itu spesial untuk hari ini teman-teman agent di sesi yang kedua, di minggu pertama bulan November kita akan belajar dan menambah lagi strategi baru untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan para customer kita. Dan teknik yang digunakan adalah teknik NLP, luar biasa banget. Dan kita akan mendengar paparannya itu selama 21 menit ke depan yang dibawakan oleh narasumber kita yang sangat pakar di bidangnya, yaitu Sis Lisa Nasution. Langsung saja kita sambut Sis Lisa Nasution. Oke, thank you Sis Jo. Thank you, semangat pagi semuanya. Sis and Bro di Century 21. Oke, 21 menit ke depan saya ingin memberikan satu teknik, salah satu teknik dari NLP. Mungkin beberapa atau yang sudah tahu tentang NLP, ini NLP itu adalah sebuah metode untuk memahami dan mengubah pola perilaku manusia. Jadi NLP adalah Neuro Linguistic Programming. Bagaimana kita memprogram bahasa otak kita dan kita bisa meliding orang dengan teknik-teknik yang cukup banyak dari NLP. Hari ini satu teknik saya akan sharingkan ke Bro and Sis di sini. Nah, tadi saya sebelumnya sudah mendengar dari Bro Stefanus. Yes, thank you Bro Stefanus, luar biasa menjadi yang terbaik ya di bulan Oktober kemarin. Nah, ini adalah teknik NLP. NLP itu adalah bagaimana kita memirroring orang-orang sukses. Jadi NLP itu adalah bagaimana kita memirroring orang-orang sukses. Salah satunya di bulan Oktober kemarin adalah Bro Stefanus. Kemudian ada Bu Susana, ada Ibu Yuliana, dan beberapa sis and bro yang lainnya. Nah, Bro Stefanus, jujur banget, saya luar biasa. Menjadi contoh, ini akan menjadi contoh buat teman-teman karena saya juga dulu sebagai marketing dulu di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Saya waktu selalu mau juara selalu lihat siapa juara yang kemarin. Saya lihat dan saya mirroring apa yang dilakukannya sehingga saya cuma berdiri begini, saya ingin juara seperti dia. Itu dia NLP. Nah, salah satunya adalah teknik bagaimana kita membangun hubungan baik dengan klien atau customer atau dengan rekan kerja kita juga, seperti itu. Oke, saya akan share materinya. Di sini kita tentang unexpected key to get your customer. Jadi sebenarnya ada satu yang kunci yang tak terduga bagaimana kita bisa mendapatkan customer. Itu adalah teknik NLP. Sebenarnya namanya mirroring. Bagaimana sih mirroring itu? Kita bahas ya. Luar biasa. Saya belajar ini juga sangat excited banget karena makanya saya sebagai practitioner saya mempraktekkan ini dan hasilnya luar biasa. Nanti dari selama kita pada saat kita meet atau ketemu dengan kind of customer, ini ada kita praktekkan. Kemudian pada saat pandemi ini bagaimana kita memirroring dengan bahasa di sosial media atau bahasa kita di WhatsApp seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih kita harus bisa membangun hubungan baik. Jadi building rapport dalam bahasa NLP, rapport itu bukan rapport SD, SMP, SMA, bukan. Tapi building rapport di sini, build rapport adalah bagaimana membangun hubungan baik. Jadi seorang agent harus bisa membangun hubungan baik dengan klien atau customer. Tujuannya, satu, membangun kepercayaan, membangun building trust. Jadi building trust terhadap customer kita atau klien kita. Kemudian menciptakan penerimaan, create acceptance. Jadi bagaimana mereka bisa menerima kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membangun jembatan komunikasi. Build bridge on communication. Jadi jatuhnya adalah sebelumnya kemarin kita sudah belajar bagaimana first impression kita. 3-7 menit pertama Anda membentuk suatu image kepada orang lain.
image kepada klien Anda atau kepada customer Anda. Dari image pertama 3-7 menit, nah sekarang bagaimana Anda membangun hubungan baik mereka supaya mereka makin trust. Dari visual yang 55% kemarin sudah trust, ditambah lagi nanti dengan ada vokalnya 38% supaya mereka makin trust kepada kita. Sehingga mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan dan apa yang kita jual dalam membangun komunikasi yang baik. Nah, ternyata building rapport itu adalah dasar cara membangun hubungan oleh komunikator atau agent. Jadi sebagai komunikasi yang menyampaikan komunikasi namanya komunikator. Yang menerima komunikasi kita itu namanya komunikan. Jadi di sini adalah dasar cara membangun hubungan seorang komunikator atau agent. Pertama dengan mirroring dulu. Setelah mirroring akan terjadi matching. Setelah matching baru bisa kita leading. Nah, tanpa kita sadar sebenarnya gini, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari sudah kita lakukan. Ternyata ilmu dasarnya itu adalah NLP. Dari Richard Bandler dari Amerika, dia seorang psikolog, dokter psikolog. Tadinya mereka berdoa dengan John Grinder, tapi kemudian mereka pecah. Kemudian Richard Bandler yang membumingkan tentang NLP ini. Itu ngetop banget, dan Sis Jo sudah tahu ya betapa mahalnya ilmu ini. Luar biasa. Yang benar-benar dari Richard Bandler yang benar Pak itu adalah 14 hari training. Dan ini adalah salah satu yang saya bayangin 14 hari, dan saya akan sharing di satu yang luar biasa manfaatnya buat Bro and Sis. Seperti itu. Oke. Bagaimana agent melakukan teknik pencocokan pola mirroring terhadap klien atau customer. Itu ada 4. Dengan seluruh tubuh, whole body matching, kemudian dengan bagian tubuh tertentu, body part matching, kemudian setengah badan, half body matching, dan dengan kualitas suara vokal atau analog qualities-nya. Nah itu, vokal itu yang 38% itu. Jadi semua harus dalam NLP, dalam kita memprogram bahasa otak kita, bagaimana kita bisa mempengaruhi lawan bicara kita. Itu adalah dengan open mind kita, dengan mindset kita. Saya yakin itu namanya juga power of mind. Tapi tekniknya ternyata salah satunya adalah dengan mirroring. Nah, bagaimana saja yang seluruh tubuh, sebagian tubuh, setengah badan, dan kualitas suara. Pencocokan seluruh tubuh, whole body matching. Bayangkan NLP itu dipelajari oleh Obama, Donald Trump. Terus kalau teman-teman biasa, saya suka nonton di rumah ini tidak pernah nonton sinetron, jujur saja, mohon maaf banget, dari kecil anak saya juga nggak pernah nonton sinetron. Kita nontonnya benar-benar yang bernuansa educate, tapi memang menghibur, ada kita fun gitu ya, nonton lawak atau seperti itu, tapi semua melihat dari sisi apa yang bisa kita dapat, maksud atau makna yang akan kita dapat dari setiap apa yang kita nonton. Nah, beberapa film yang kita nonton dengan menggunakan teknik NLP. Satu namanya Mentalis. Mentalis itu film Mentalis, kalau teman-teman atau Bro Sis tahu, itu bukan orang cenayang dia sebenarnya. Dia sangat menguasai namanya NLP. Dan dia sudah belajar NLP, baru mereka syuting film itu. Kemudian Lie to Me. Lie to Me itu untuk FBI. Nah, kemudian bayangkan untuk negosiasi. Bagaimana bernegosiasi, teknik mirroring yang dipakai. Bagaimana salah satu teknik yang bisa sukses dalam negosiasi adalah mirroring. Nah ini, yang pertama kan tadi ada 4 ya, seluruh tubuh. Pastikan mereka duduk, lihat gambar yang businessman yang sebelah kiri dengan para presiden yang sebelah kanan. Donald Trump yang sekarang, kemudian yang sebelumnya Obama. Cara duduknya ini adalah whole body, menyesuaikan tubuh Anda mengikuti postur orang lain. Nah, kalau yang di atas Obama, tanpa mereka itu melakukan, mereka sangat tahu yang namanya NLP. Jadi pada posisi sebelah kanan, otomatis kalau mirroring sebelahnya berarti sebelah kiri. Nah, kalau yang Donald Trump dengan Obama yang di bawah atau sebelah kirinya, nah itu lihat kaki mereka sama, cara duduk mereka sama, mereka maju ke depan. Lihat. Nah, ini adalah tanpa kita sadar, dengan mirroring otak kita bekerjanya melihat seperti itu. Oh, saya ada chemistry.
Kalau teman-teman bisa merasakan seperti ini sehari-hari misalnya ya, tanpa Anda sadar ternyata itu ilmunya. Kok saya seneng banget sih? Saya cocok banget sama dengan Pak Stefanus. Kok saya cocok banget dengan Bro Stefanus, Sis Susana dan Sis Yuliana. Saya merasa memang hidup ini harus belajar. Pas banget. Jadi pada saat Bro Stefanus dan Sis Susana dan Yuliana merasa semua ini harus selalu diasah. Benar, gergaji harus selalu diasah. Itu ada di dalam 7 Habits, di habit ke-7 di bukunya Stephen Covey. Itu ada, saya ngajar 7 Habits. Itu ada di habit ke-7. Kita harus selalu mengasah gergaji, yaitu selalu memberi pembaharuan terhadap diri kita, selalu mengupdate dan mengupgrade diri kita. Sama dengan saya selalu tetap terus mengupgrade diri saya. Nah, itu yang terjadi adalah saya merasa kok pada saat saya mendengar Bro Stefanus dan Sis Susana dan Yuliana, saya langsung seneng gitu. Langsung chemistry-nya, saya seneng deh. Saya suka deh. Kalau kita sudah suka, apa yang terjadi? Apapun kita dengar. Kalau kita sudah suka, tahapannya begitu. Pertama saya merasa, kok ini mirroring saya ya? Kok saya merasa matching banget ya? Sudah mirroring matching. Kok saya suka banget sama-sama senang belajar. Kalau misalnya ada teman yang ngomong, aduh saya nggak suka belajar, itu udah matchingnya udah nggak dapet. Saya, aduh nggak enak nih kayaknya mau ngobrol sama dia. Dia nggak suka belajar. Sebenarnya saya sangat suka belajar dan saya suka ngobrol tentang apa-apa tentang educate. Apalagi yang terbaru sekarang, apalagi ilmu yang terbaru. Ada apa lagi? Seperti itu. Jadi ada matching di sana. Setelah matching, kalau kita butuh klien atau butuh customer tersebut atau butuh lawan bicara tersebut, dari kita memirroring, kita matchingkan atau obrolannya, terjadilah leading. Disitulah saat kita bisa langsung leading karena mereka sudah merasa matching, merasa ada chemistry dan merasa nyaman. Diawali dengan mirroring, salah satunya adalah seluruh tubuh. Jadi ada 4 tadi ya, seluruh tubuh. Jadi menyesuaikan tubuh Anda mengikuti postur orang lain. Obama aja belajar, para presiden belajar. Seperti itu, luar biasa. Dan saya sudah praktekkan. Pada saat saya bertemu dengan orang lain yang saya nggak kenal, terlepas dari ada 4 karakter ya, manusia kan ada 4 karakter lah. Terlepas dari keempat karakter yang ada, orang dominan, yang ada orang koleris, ada orang sanguin, ada orang phlegmatis, ada orang melankolis, itu orang-orang yang my way, fun way, easy way, dan right way. Terlepas dari itu, cara kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda lawan karakter kita, ini pada saat kita pertama sekali membangun hubungan adalah dengan mirror. Yang kedua, pencocokan bagian tubuh tertentu, body part matching-nya. Jadi menyamakan gaya gerakan tubuh, misalnya tarikan nafas atau kedipan mata. Contohnya pada saat kita tarikan nafas, pada saat mereka tarikan nafas itu ibaratnya mereka pada saat kita kayak olahraga deh. Saya contohnya gini aja, pada saat saya sangat suka ke-gym, tapi saya bukan main alat, tapi saya dulu saya pernah main alat, kemudian saya larinya sekarang senangnya itu adalah memang bergerak. Saya senangnya dance, saya sangat senang dance sampai saya mengambil sertifikat, bayangin saya sampai ambil sertifikat Zumba, langsung dari pencetus Zumba dari Beto Perez dari Orlando. Pada saat dia datang ke Indonesia, saya langsung ambil. Makanya saya suka belajar, saya pengen tahu ilmu dasarnya teknik Zumba yang benar tuh bagaimana. Karena saya sudah berumur. Orang bilang, oh jangan lakukan kardio yang berat untuk umur-umur mau menuju apalagi golden age, berbahaya. Nah, saya pengen tahu tekniknya. Ternyata setelah tahu tekniknya, oke gitu loh. Nah, ini adalah menyocokkan beberapa gerakan tubuh, menyamakan gaya gerakan tubuh, tarikan napas. Jadi pada saat saya Zumba, pada saat kita melakukan gerakan yang sama dengan napasnya juga yang sama beatnya, itu terasa ada chemistry. Ini geng yang saya cocok. Ini saya cocok banget the geng-geng ini. Seperti itu. Jadi sehingga pada saat nanti dengan klien atau customer, kita harus menyamakan dulu. Nanti terakhir baru cara komunikasinya atau dengan vokalnya yang 38% yang kemarin kita sudah buka di slide-nya. 38% itu pengaruhnya adalah dari vokal. Jadi dari vokal pun dari beat kita, dengan kedipan mata, dengan kehappyan kita, dengan keseruan kita, mau happy, mau seru, mau serius, mau diam atau lagi pas diam, kita mirroringkan. Jadi contohnya misalnya begini, pada saat Anda berkomunikasi dengan klien atau customer,
kebetulan customer itu adalah dia agak tenang, pembawaannya agak tenang. Jangan Anda juga terlalu menggebu-gebu. Nah itu termasuk dalam karakter juga. Karakter itu ada orang yang senang menggebu-gebu adalah orang koleris atau orang dominan, sama orang sanguin atau orang yang fun way. Nah itu orang-orang extrovert. Tapi pada saat kita ketemu dengan customer yang introvert yang tenang, bawaannya tenang, nah itu Anda juga atur tarikan nafas Anda. Mereka tenang, Anda juga tenang pada saat Anda mempromosikan produk Anda, mempromosikan properti Anda, atau memberikan value atau value dari yang Anda tawarkan. Nah itu yang terjadi adalah mengikuti ritmenya dia. Jadi jangan pada saat orang tenang, Anda langsung, oh ya nih harus begini. Mereka tidak suka. Apalagi kalau ketemu dengan orang-orang yang right way, melankolis, orang-orang yang tidak mau langsung di direct untuk langsung tanda tangan di situ. Dia kasih waktu untuk dia berpikir. Tapi kalau untuk orang-orang yang kayak seperti saya, orang-orang extrovert, pada saat Anda melidingnya, saat itu juga bisa closing. Kalau dia sudah merasa ada matching di antara Anda. Itu kalau ketemu dengan orang-orang sanguin, itu ada materinya sendiri, ketemu orang sanguin, itu benar-benar langsung dapat, dia senang, dia happy, langsung deal-kan di situ. Itu pasti berhasil. Apapun yang Anda tawarkan, kalau dia sudah happy, karena dia sudah merasa, ih kok sama ya, oh saya kok cocok banget ya sama dia, langsung deal. Jangan tunggu-tunggu lagi. Tapi kalau ketemu dengan orang melankolis, deal. Itu ada ininya sendiri. Ini keren banget, materi ini keren banget. Oke. Kemudian adalah build rapport dengan setengah pencocokan bagian tubuh, half body matching, mencocokkan bagian atas atau bagian tubuh orang lain. Contoh, saya seorang coach gitu ya, saya ambil certified coach dari International Coach Federation. Nah ini yang terjadi adalah kita belajar di sini, seorang coach juga belajar, kalau Anda mau didengar oleh customer kita, itu adalah lakukan up mirroringnya pada saat dia duduk. Lihat tangan kanan, ini duduknya ya, ini bukan masalah tangan, ini yang duduk betul duduk, jangan salah satu duduk, salah satu berdiri. Kalau duduk di bawah, dia duduk di bawah, kita ikut duduk di bawah. Itu pernah saya lakukan pada saat saya melakukan coaching untuk para direktur Bank Lampung ya, waktu itu ya, ada satu bank di Lampung. Itu ada beberapa direktur, dan pada saat mereka sesi coaching, mereka mau ada pada saat relax gitu ya, duduk, saya lakukan juga, saya duduk di bawah. Mereka lakukan, saya lakukan. Yang terjadi apa? Building rapportnya keren banget, langsung klik. Mereka langsung nyaman dengan saya. Oh, si ibu nggak pakai batas ya sama saya. Si ibu mau menyamakan, istilahnya gini, mirroring itu kan menyamakan sama. Seperti presiden pada saat Obama dengan Trump, mereka tidak mau ada yang terintimidasi. Mereka menyamakan, lihat mereka cara duduknya langsung sama, cara tangan. Kalau Anda bisa browsing lagi, kalau Anda mau browsing di Google, pada saat mereka salaman, salah satu tangan mereka itu sama-sama di paha, seperti itu, di bawah itu sama bentuknya. Aduh, saya ngelihatnya keren banget. Mereka sangat tahu yang namanya NLP, bagaimana mereka bisa mendidik orang. Jadi mereka saling buat sesuatu yang jangan sampai ada terintimidasi. Jadi mereka jadi building trust-nya jadi sama. Oh ya, saya bisa percaya Anda saya juga bisa percaya Anda juga bisa percaya saya. Seperti itu. Ini keren banget. Jadi membangun hubungan baik, menciptakan apa? Supaya mereka trust. Setelah mereka trust, apa yang Anda sampaikan mereka terima. Kemudian terjalinlah komunikasi yang baik. Disitulah saatnya Anda menyampaikan atau mempromosikan apapun yang sesuai dengan kebutuhan klien atau customer kita. Oke. Nah, yang terakhir adalah build rapport, itu dengan kualitas suara, vokal atau analog kualitasnya. Jadi menyesuaikan pergeseran dalam nada suara, tempo, volume, dan intonasinya. Jadi kalau ketemu dengan customer yang orang-orang dominan yang ngomongnya, dia kan to the point. Saya maunya seperti ini. Baik Pak, berarti Bapak maunya seperti ini ya Pak ya. Akan saya carikan sesuai dengan keinginan Bapak. Jadi strict to the point. Dia strict to the point, Anda juga strict to the point. Jangan sampai pada saat dia berbicara dengan strict to the point, Anda, oh iya Pak, dia dengan tegasnya berbicara, dengan optimisnya dia berbicara, sementara Anda dengan karakter asli Anda mungkin agak kalem jatuhnya. Oh iya, baik Pak Budi, butuhnya rumah yang seperti itu ya. Jadi yang ada ini. Nah dia jadi nggak nyaman loh, nggak saya banget. Kalau dia maunya pada saat
Anda menggebu-gebu, dia menggebu-gebu untuk minta, saya pengen carikan rumah yang seperti ini, saya kebutuhan saya seperti ini. Anda juga, baik Pak, langsung juga, baik Pak. Gitu. Mirroring kan, ikuti. Intonasinya ikutin. Tapi juga kalau pada saat ketemu dengan klien atau customer yang nadanya tenang, Anda juga harus tenang. Kalau mereka juga tenang, misalnya Sis Liza atau Mbak Liza, tolong bantu saya untuk carikan rumah yang misalnya ada 2 kamar untuk anak saya, yang kamar mandinya juga besar, di Hope, dekat ada taman, seperti itu. Nah, Anda juga, oh ya Pak, jangan seperti itu. Namanya mirroring, baik Pak, akan saya carikan. Jadi intonasinya mainkan, akan saya carikan rumah yang sesuai dengan yang Bapak butuhkan, konfirmasi. Tadi 2 kamar, jadi dikonfirmasi ulang, dalam berkomunikasi harus dikonfirmasi ulang. Tandanya apa? Tandanya kita aware, tandanya kita peduli apa yang disampaikannya. Tidak ada yang miss. Kalau seandainya kita ada lupa pun, baik Pak, ada yang terlewatkan oleh saya, seperti itu. Jadi sesuaikan nada suara, tempo, volume, dan intonasi Anda. Gitu. Jadi benar-benar dia merasa, kalau tiba-tiba misal dia tenang dan Anda ngomongnya menggelegar, dia langsung mundur. Loh kok apa banget ya, agresif banget ya, waduh. Akhirnya dia berpikir, dia menjadi berasumsi. Manusia kan dalam komunikasi kan hambatan yang paling utama adalah orang berasumsi. Kalau kita harus kontrol asumsi kita, nah mereka kan nggak bisa kita kontrol, mereka berasumsi apa baik atau tidak dengan kita. Dia bisa berasumsi, waduh ini jangan-jangan Mbak Lisa ini, agent Liza ini kalau ada apa-apa ngotot nih, saya nggak suka di ngototin, karena kan orang ada 4 karakter, saya nggak suka di ngototin. Gitu lah. Itu benar-benar kita harus tahu siapa lawan bicara kita dan kita harus mirroring seperti itu. Tidak ada klien yang resisten, yang tidak bisa didekati. Hanya komunikator yang tidak fleksibel. Artinya adalah tidak ada klien yang tidak bisa didekatin. Tinggal kita harus bisa fleksibel atau tidak menghadapi mereka dengan karakter yang berbeda-beda. Itulah dalam Presupposition of NLP dari Richard Bandler menyatakan.